everyone. Welcome to Sunday Live Talk Show. It is the fourth week of the month of March 2021. Wow, maybe we don't realize or we don't recognize that this Sunday will be the seventh day before Easter, and in the Bible it's written in Matthew 21 verse 9 that when Jesus is going to Jerusalem to prepare for himself to be sacrificed for the world, for the people to get the redemption, for the people to get the forgiveness, for people to get salvation. When he was arriving to Jerusalem using the donkey, then the people in Jerusalem, they put the trees, they put their clothes, they put everything they have in the road, and they do that in honor of Jesus, in the welcoming of Jesus to Jerusalem at that moment. And that Sunday, and at that moment, the people there, they worship him, they shout, Hosanna in the highest, Hosanna, blessed be the name of the Lord, and bless he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Jerusalem. They bless him, they honor him, they worship, and I believe while they are worshiping him, God is glorified, Jesus is glorified at that moment, and he feel adored, and he feel blessed. And I also believe, like in this moment, when we worship the Lord, when we honor him, when we sing Hosanna to him, when we adore his worship, his holy name, there he is, sitting on the throne, enjoying the praises of his people, and doing some miracles, doing some wonders for his people. Some of you maybe realize or maybe don't know that Hosanna or Hosanna means declaring the honor of the great mighty Lord. That is the honor, the greatest honor that you can ever give for the King and Kings and for the Lord of Lords, which is our Lord and Savior, Jesus Christ. So without further ado, before we enter into worship and before we welcome Sister Rachel Natasha that will be talking with us today regarding the topic, the power of words, because with our words we can bless people, with our words we can welcome people, also with our words we can disappoint people, and we can give false promises to people. So we'll be discussing everything about the power of words with Sister Rachel Natasha. Without further ado, let's bow our heads and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord. We give you thanks for everything that you have done for us in our lives, Lord. You are worthy of our praise, worthy of our honor, worthy of our worship, Father. You are the King above all kings, the Lord above all lords, Lord. Lord, we pray right now, Father, let this talk show, Father, bring glory and honor to your name, Father. Bless each and every one of us, Father, as we are joining, Father. Let your name be glorified. Let we can learn something again today, Father. Anoint Sister Rachel Natasha that will be joining us soon, Father. Let your name be glorified to our talk show. Thank you, Lord. Let your Holy Spirit dwell in our houses and dwell in our hearts, Lord. We worship you, Jesus. Hosanna to you, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up, and Hosanna be lifted higher and higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher and higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher, and let our King be lifted
and let our King be lifted up, and let our King be lifted up. Hosana, ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
hallelujah. We worship you, Lord. We honor your presence. Hosanna in the highest place. Hosanna to the King of Kings. Syarabararabaranamaya-se. Kami puji namamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan namamu. Iyararanamaya-se-re-re-re-amu. Kami mengangkat tangan kami untuk menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami puji namamu. Riyarararamaranamaranamoyase. Yererererearanamayase. Haleluya. Haleluya. Kami puji namamu, kami agungkan Engkau, Raja mulia. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu,
Okay, everyone. Sister Rachel Natasha has joined us. Okay, no, I think we still need to wait, or we'll invite her. Yeah, we're gonna invite her. So, okay. Yeah. All right, everyone. Hope all of you are well, and hope all of you are good. So, do take this moment to tell your friends and your family to join us, as we'll be talking a very interesting topic about the power of words. The words that can be a blessing, the words can make people feel love. All right, the words that can make people feel accepted, but the same words, the same tone, the same tongue can make people feel discouraged, can make people feel disappointed, can hurt people's feelings, can make a lot of false promises also, can do many things. So I think words are very powerful for us to learn, and we'll know more of it also soon, as we'll be waiting for Sister Rachel Natasha to join us in this live, so we can discuss more about it. Okay. Okay, everyone. So please be patient, or I think we can continue worshiping the Lord while we wait for. Yeah, I think we can continue worshiping the Lord. Hallelujah. Okay. Wait. So yeah. Okay, let's worship the Lord again, as we'll be waiting for her to join us. So yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We worship you. Thank you, Lord. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku. Okay. Yeah, we're gonna invite the live with us. So let's wait for the connection to be connected. Okay. Halo kakak. Halo kak. Halo. Shalom kak. Shalom. Hai Daniel. Wah, shalom. Wah, luar biasa sekali. Sangat bahagia dan sangat merasa terberkati bisa kedatangan kakak Rachel di I'm live so Ustaz. glad. Aku juga yang senang banget lah. Puji Tuhan. Luar biasa. Apa kabar? Apa kabar kamu? Baik kak, kakak apa kabar kak? Puji Tuhan, baik.
Gimana Puji Tuhan. kesibukannya ngapain nih, Daniel? Kesibukan aku hari-hari ini lagi sibuk kuliah sama lagi sibuk bekerja juga. Jadi ya sama pelayanan ini Kak yang puji Tuhan, Tuhan sudah percayakan hampir 1 tahun sampai Oh pada ya, bulan. Yes. oh, Jadi kuliah di ya mana sih kamu? aku kuliah teologi Kak Di mana? di STT Sati Jakarta. Oke, semester berapa? Udah semester 5 Kak. Wow, semangat untuk menyelesaikan kuliahnya. Ya, puji Tuhan. Kakak lagi sibuk apa nih Kak hari-hari belakangan ini Kak? Aku karena ini masih online semua kan, jadi semuanya serba online. Kalau misalnya kayak mau komsel pun komsel online gitu, pelayanan pun pelayanan online. Paling kayak kesibukan Hmm. tiap hari yang rutin ya bikin konten gitu, bikin konten saat teduh, bikin konten untuk malam harinya gitu. Paling kayak sibuk untuk balesin chat orang, sibuk untuk mengirimkan doa buat mereka gitu. Paling Luar kesibukan biasa tiap hari Kak. kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Karena kita memang memberkati orang melalui sosial media Instagram ini ya, Kak ya. Betul, Luar betul biasa. banget. Keren, keren, Kayak keren. Nah, Tuhan udah mau udah tanya, mempercayakan gitu kan sama kita yes, fasilitasnya, betul. kenapa kita nggak pakai? Iya, betul. Setuju, setuju, setuju banget. Kak, mau tanya nih, Kak. Kakak kan Apa sekarang tuh? nih pelayanan di Instagram, luar biasa, jadi berkat juga. Pernah nggak sih, Kak, terpikir gitu dalam benak Kakak bahwa satu hari akan memberkati orang gitu melalui sosial media gitu, Kak? Oh, nggak pernah. Kalau eh, dulu bahkan pertama kali aku sering bikin sharingan kayak gini ya, Daniel. Aku bahkan kayak Mhm. 90% temen-temen real aku itu nge-unfollow aku. Bahkan ada yang sampai ngeblok Wah, aku gitu loh. Karena kayak ah, mereka pikir aku fanatik ya. Kayak apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa ah, Tuhan ah, gitu. Kayak aku cuman share nih kayak saat teduh aku apa yang Tuhan pengen omongin sama aku Rian gitu ya, tiba-tiba ada satu teman, lu tuh hidupnya nggak asik gitu, hidup tentang oh, Tuhan mulu gitu, kayak hmm, lu aja masih penuh dosa gitu kan, tapi lu berani-berani nge-share seperti itu gitu wow, ya. wow. Jadi Ya terus Kakak menghadapi itu semua nggak gimana, Kak? ada kepikiran sih, tapi ketika aku bilang Oh, sama Tuhan, duh Tuhan ini Kak, sorry Kak, suara kayak Kakak pecah-pecah, Kak. Suara Kakak pecah-pecah, Kakak. Oh, ini lu Kak, suara bukan Kakak pecah-pecah, Kakak. di Eh, Kak, bisa mendengar suara aku, Kak? Oke, ya, oke. Oke, Kak, suaranya nggak... Oke, oke. Oke. Oh, ups, seperti
sepertinya masalah internet teman-teman semua yang saya kasihi, sepertinya ada gangguan internet di live kita pada sore hari ini. Supaya bantu doa ya teman-teman, supaya kita bisa lanjut perbincangannya dan bisa jadi berkat juga. Haleluya. Coba ya, kita tunggu. Oke. Halo Kak. Enggak, udah oke, jelas Kak. Sekarang suaranya sih Kak. Cuman ininya videonya. Masih kah? Iya. Oke, ya inilah ya teman-teman, masalah internet yang tidak pernah bisa diduga-duga. Haleluya. Jesus help us. Nah, mana udah belum? Udah, oke. Ya Kak. Oke Kak. Oh, oh. Kak. Ya, tidak ada suaranya lagi, saudara semua. Haleluya, Yesus. Suaranya hilang lagi. Coba ya. Coba kita tunggu lagi sampai koneksinya bisa tersambung dan kita bisa melanjutkan. Oh. Supaya mohon kesabarannya semuanya, karena ini adalah sebuah hal yang tidak pernah diduga-duga. Oke. Halo, Halo Kak. Ya Kak. udah bisa kah? Iya, suara Kakak sih sekarang kedengeran sih Kak. Ya, oke. Udah oke. Oke. Ya Kak. Sampai mana tadi? Sampai di blok sama di unfollow sama Oh teman-teman. iya, sampai akhirnya aku berpikir dan aku bilang sama Tuhan seperti itu kan. Kayak udahlah Tuhan, gak usah loh. Kayak aku balik aja ke kehidupan lama aku gitu kan. Tapi Tuhan bilang, udah lanjutin aja apa yang aku percayakan sama kamu gitu. Ketika aku taat sama apa yang Tuhan katakan sama hidup aku, kayak Tuhan bilang lanjutin aja, udah lanjutin aja gitu. Ternyata Tuhan menggantikan teman-teman yang ngeblok aku, teman-teman yang nge-unfollow aku sama orang-orang baru nih, sama orang-orang yang Tuhan percayakan untuk aku bisa ngelit mereka, untuk aku bisa memberkati mereka gitu. Jadi kayak yang awalnya
cuman 1.000, ditambahkan sama Tuhan jadi 2.000, ditambahkan lagi 3.000, 4.000, dan puji Tuhan sampai sekarang jadi 95.000 orang Wah, gitu yang bisa kita belajar sama-sama bareng tentang firman Tuhan gitu. betul. Gitu sih Keren, keren. Daniel. Keren sih Kak. Kak, tapi kan mulai panggilan kayak gini kan apa ada nggak sih Kak peristiwa gitu dalam kehidupan Kakak di mana Kakak bisa kayak yang di mana Kakak ngalamin Tuhan gitu Kak dalam kehidupan Kakak sampai Kakak mau sharingkan kebaikan Tuhan gitu Kak. Apa Kak awal mulanya Kak? Awal mulanya, wah aku jadi cerita kalau kayak gini. Yes, Ya lah. teman-teman aku di Instagram udah pada tahu sih ceritaku gitu. Udah pada Ya. tahu gimana aku mengalami Tuhannya gitu. Ya singkat cerita, Tuhan itu bawa aku ke titik terendah dalam hidup aku pada saat itu ya. em, Keluarga aku dipulihin sama Tuhan. Karena pada awalnya emang keluarga aku bukan keluarga yang takut akan Tuhan ya, Daniel. Bukan keluarga yang Oke. emang Kristen dari lahir, iya. Tapi untuk kayak sungguh-sungguh dalam Tuhan itu enggak gitu loh. Kayak cuman dia udah berdoa, doa aja gitu. Hmm. Pada saat keluarga aku dipulihin sama Tuhan ya, aku menjadi seorang anak yang senang banget lah. Kayak siapa sih yang nggak mau gitu kalau punya keluarga yang Iya, takut akan Tuhan gitu. yes, yes. Tapi tiba-tiba seakan-akan tuh dunia kayak seakan-akan tuh hal-hal yang bikin sedih itu berbarengan datang ke aku, mulai dari mama aku meninggal, mama aku dipanggil sama Tuhan gitu, terus Hmm. kayak uh, ada suatu mukjizat Tuhan yang Tuhan uh, berikan sama hidup aku itu waktu mamaku meninggal, terus kayak papaku juga pernah bermain gitu kan, sama Hmm. perempuan lain gitu. Itu yang membuat Hmm. aku kayak, wah aku tuh pernah jatuh loh, aku pernah dibawa Tuhan sampai ke titik terendah dalam hidup aku. Dan puji Tuhannya ya Daniel, kayak aku tuh ketika diproses sama Tuhan, aku tidak lari ke hal-hal tuh yang negatif, misalnya kayak Hmm. teman-teman aku ketika misalnya diproses sama Tuhan, teman-teman aku pada lari ke hal-hal yang negatif, misalnya ngerokok atau ke diskotik gitu kan. Kata orang kalau kita ke diskotik itu bisa meringankan beban pikiran kita gitu kan. Terus ada Hmm. temen aku yang sampai juga free sex, kayak melarikan semuanya ke hal-hal yang negatif gitu. Tapi Betul. ternyata enggak gitu. Ketika memang memang iya, ketika mamaku meninggal aku marah sama Tuhan, bahkan di depan orang-orang, di apa namanya, ruang ruang apa sih namanya, ruang duka ya, rumah duka gitu kan. Oh, rumah Aku duka sampai ya ya. bilang kayak gini, mana kata Alkitab yang bilang dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna, itu nggak ada. Ya. Aku marah sama Tuhan, aku kecewa sama Tuhan, aku ngata-ngatain Tuhan gitu. Aku bilang sama Tuhan, udahlah Tuhan, aku nggak mau ikut sama Tuhan lagi, aku nggak mau percaya sama Tuhan lagi. Toh buktinya mamaku meninggal, toh buktinya ketika aku lagi bahagia-bahagianya dengan keluarga aku yang seperti ini, tiba-tiba Tuhan panggil gitu kan, dan tiba-tiba papaku bermain dan lain sebagainya gitu. Seakan-akan kayak dunia kompak banget, bikin aku sedih gitu kan. Tapi Betul. seiring berjalannya waktu gitu, ketika aku melewati hari-hari aku dengan tidak ada mamaku, Hmm. disitulah aku melihat penyertaan Tuhan dalam hidup aku. Disitulah aku Wow. ngerasa kayak, oh iya, benar kata Alkitab yang bilang dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Aku ngerasain akan hal itu pada saat di titik terendah dalam hidup aku. Jadi menurut aku mamaku meninggal adalah titik terendah dalam hidup aku. Tapi Yes. menurut Tuhan, Hmm. ketika mama aku dipanggil sama Tuhan dan Hmm. aku harus melewati hari-hari tanpa mama aku, disitulah menurut Tuhan titik terendah dalam hidup aku. Makanya Alkitab bilang dalam kelemahanku, dalam ketidakberdayaan aku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Gitu. Amin. Jadi Amin. aku ngerasa tuh kayak, oh iya ya, aku kalau ditanya sekarang nih, aku happy gak sama hidupku aku sekarang? Aku kangen gak sama mamaku gitu kan? Hmm. Kamu pengen gak sih hidup kamu tuh balik kalau misalnya Tuhan kasih pilihan ke aku gitu ya? Mau nggak Hmm. kalau mama kamu tuh nggak jadi meninggal misalnya gitu ya? Ya Hmm. siapa sih anak yang nggak mau, bener gak sih kayak mamanya itu hidup Pastilah, lagi dan lain iyalah, sebagainya. pasti. Betul. Tapi Pasti. menurut aku bersyukur ketika Tuhan memang panggil mamaku. Aku bersyukur memang kenapa Tuhan mengambil mamaku. Aku tuh jadi kayak nyesel gitu loh sekarang, kayak kenapa ya dulu aku bisa marah-marah sama Tuhan. Kenapa ya aku kok bisa ngata-ngatain Tuhan seperti itu. Aku bersyukur sama Tuhan. Oh iya, ternyata dengan mamaku meninggal, aku menjadi Rachel yang sekarang.
aku mempunyai kesaksian yang luar biasa yang bisa mengubahkan hidup banyak orang. Bahkan kayak anak-anak muda zaman sekarang itu banyak banget yang mengirimkan foto ke aku, foto dengan tangan yang disilet-silet, dengan tangan yang udah berdarah-darah, Hmm. mereka hilang harapan, mereka ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Ketika aku Wow. menceritakan kabar baiknya Tuhan, menceritakan mukjizat Tuhan yang Tuhan kasih buat hidup aku lewat mamaku meninggal ini, ternyata itu bisa mengubahkan hidup banyak orang di luar Wow. sana gitu. Jadi kayak Yes. aku merasa iya ya Tuhan, terima kasih loh. Kayak kalau misalnya Tuhan nggak panggil mamaku, aku nggak jadi Rachel yang sekarang ini. Aku bakal jadi Rachel yang mungkin yang seenak jidatnya ngelakuin segala Hmm. sesuatu, yang Hmm. sombong, yang Hmm. kalau ngomong tuh nggak dipikir lagi gitu. Kalau misalnya Hmm. jadi Rachel yang sekarang, oh iya aku tahu kalau hidup tanpa orang tua ibu itu kayak gimana. Aku tahu rasanya ditinggal, aku tahu Hmm. rasanya dikecewakan, aku tahu rasanya sendirian itu kayak gimana. That's why kayak aku bersyukur sama Tuhan. Oh ya, lewat kejadian ini ternyata Tuhan mau pakai kehidupan aku secara lebih luar biasa untuk mengubahkan banyak orang di luar sana. Wow, luar biasa. Wow. Wow, satu pertanyaan yang menjelaskan segala sesuatu nih. Banyak ya jawabannya. Luar biasa loh. Aku pribadi baru satu pertanyaan aja udah merasa sangat-sangat terberkati. Pasti yang nonton juga sangat merasa terberkati nih. Wow, dahsyat Aku sekali. harap Kak, seperti itu. cuman aku penasaran Kak. Nih kita jujur-jujuran aja ya Kak ya. Kan kita Ya, namanya udah kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi dalam keluarga kita gitu Kak. Kita udah betul. misalnya udah dijauhin, udah ya orang kecewaan kita aja atau mungkin ada perempuan laki-laki yang udah ditinggalin pacarnya aja tuh dunia rasanya udah mau runtuh lah apa segala macam Hancur. udah kita bilang. Nah, kan kita suka pada kayak gitu-gitu kan. Nah, kita udah kayak begini-begini aja kak suka merasa down-down. Gimana cara kakak melewati hari-hari kakak? Kak kan gak langsung kakak mendapatkan kayak ilham seperti itu kak bahwa Tuhan nyata di dalam kelemahan kita kan gak langsung awalnya juga kan kakak marah-marah. How did you kayak Ya, melewati gitu kak hari-hari sulit itu kak? Berapa lama yang diperlukan kak pada saat itu kak? waktu itu waktu ketika aku bilang sama Tuhan, udah deh Tuhan, Rachel nggak mau percaya lagi sama Tuhan, aku marah sama Tuhan gitu ya. Ya, Tapi kayak semakin aku marah, semakin Tuhan tuh kayaknya ngejar-ngejar aku gitu. Semakin kayak waktu pada saat itu wow. aku marah sama Tuhan, aku nggak saat teduh, aku nggak doa lagi sama Tuhan, aku nggak mogok lah istilahnya sama Tuhan gitu ya. Tapi Iya, iya. baiknya Tuhan, Tuhan itu selalu bangunin aku jam 3 pagi pada saat itu. Ah. Kayak aku mikir kan, aduh Hmm. iseng kan kayak selama ini mungkin aku tidur sama mamaku misalnya gitu kan, terus kayak jam Hmm. 3 pagi bangun iseng gak sih kayak aduh ngapain gue bangun jam 3 pagi, mak gue kan kayak iseng aja, kayak bukan takut tapi kayak iseng gitu, ngapain ya gue bisa tidur lagi nih. Tapi setiap hari selama seminggu Tuhan bangunin aku itu jam 3 pagi gitu, sampai akhirnya aku bilang sama Tuhan, oke Tuhan, di hari aku lupa di hari keempat atau kelima gitu aku bilang sama Tuhan kayak gini, oke deh Tuhan, Tuhan mau ngomong apa sama aku? Nggak mungkin nih, nggak mungkin secara kebetulan aku bangun tiap hari jam 3 pagi dong. Terus kayak Pasti aku bilang, oke betul. Tuhan, Tuhan mau ngomong apa sama hidup aku gitu. Dan entah Hmm. kenapa kayak memang persoalan hidup aku pada saat itu tentang mengampuni Daniel. Kayak tentang Oke. hal yang harus aku beresin sama Tuhan adalah mengampuni gitu. Tapi aku mengeraskan hati aku kayak udah nggak, udah Tuhan, kayak aku dikecewakan dengan orang terdekat aku gitu, rasanya kan kayak kita aja dikecewain sama teman kan rasanya nggak Iya, banget rasanya gitu, apalagi iya. sama keluarga sendiri gitu kan. Iya, Sampai iya. pada akhirnya lucunya ada satu anak yang cerita sama aku, Daniel, yang kayak curhat sama aku Hmm. gitu. Aku lupa permasalahannya apa, tapi entah kenapa aku jawabnya kayak gini. Misalnya nama anak itu Vanessa misalnya. Aku bilang sama Oke. Vanessa kayak gini, Vanessa, jangan sampai ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan mendapati hati kamu tuh banyak sampah. Misalnya, kamu belum bisa mengampuni, kamu masih punya dendam sama seseorang, kamu masih mengingat-ingat kesalahan seseorang, kamu belum bisa untuk memberkati orang dengan mulut kamu gitu. Aku kayak seketika itu juga ketika aku bilang itu ke Vanessa, seketika kayak Tuhan ngomong ke aku, Rachel, kamu udah belum mengampuni? Kayak kamu udah belum? Kamu bilang ke orang loh, Oh, tapi oh, iya. kamu sendiri udah belum? Kamu udah mengampuni belum? Iya, iya. Terus seketika kan aku Betul. diem kan kayak, oh iya, Pasti. aduh, Iya, iya, iya. kayak aku nyuruh orang mengampuni sedangkan diri aku aja belum gitu. Sampai pada Belum. Iya. akhirnya aku bilang sama Tuhan,
aku Hmm. capek gitu, kayak aku bilang gini, Tuhan aku capek nangis mulu tiap hari, aku capek memendam perasaan ini tiap hari, aku Hmm. capek, aku nggak tahu mesti kayak gimana. Akhirnya Ya. detik dimana Tuhan ngomong, Rachel sebenarnya kamu udah bisa mengampuni atau belum? Detik itu juga aku bilang sama Tuhan, oke deh Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup aku? Akhirnya Daniel, aku menggali gitu ya, sebenarnya apa sih tujuan hidup aku? Hmm. Motivasi aku buat hidup tuh apa? Gitu. Hmm. Dan aku ketemu jawabannya. Ketika aku bilang sama Tuhan, oke Tuhan, tujuan hidup aku untuk menyenangkan hati Tuhan, Hmm. aku hidup buat Tuhan gitu. Yes. Tuhan udah kasih aku hidup dan aku kan kayak semua balik lagi sama Tuhan kan. Jadi Betul. aku akan balikin semuanya itu buat Tuhan. Kalau memang mengampuni membuat hati Tuhan senang, aku akan Yes. mengampuni. Kalau memang dengan aku mengampuni membuat hati Tuhan tersenyum, Tuhan jadi tersenyum sama aku Hmm. akan mengampuni. Walaupun kalau ditanya ya, kalau bisa aku nangis darah, itu aku akan nangis darah gitu. Kayak udah capek banget gitu. Akhirnya Yes. aku udah sama Tuhan, oke, segala Hmm. ancang-ancang jahat aku terhadap orang itu, yang tadinya kalau misalnya kan aku itu uh, kepahitan, dikecewakan sama seorang perempuan gitu kan, dan kayak kalau Oke. perempuan kan biasanya kayak jambak-jambakan ya gak sih, kayak uh, Iya. nampar Iya. Iya. mungkin, atau kayak Iya. Iya. siram air panas dan lain sebagainya gitu kan. Detik dimana aku bilang oke Tuhan, Rachel mau mengampuni dia, Rachel Hmm. mau memperkatakan berkat buat dia. Detik dimana aku ngomong kayak gitu, semua ancang-ancang jahat aku, karena besok Hmm. paginya aku ketemu sama orang itu gitu. Oh my God. Besok paginya aku ketemu sama orang itu untuk mengatakan aku udah mengampuni kamu gitu. Ketika aku ketemu sama orang itu, Hah? semua ancang-ancang jahat aku yang tadinya aku mau nampar, aku mau nyiram dia dengan air panas, aku udah nggak pedulikan masuk penjara apa gimana gitu ya. Pokoknya Hmm. nafsu aku, dendam aku tuh terbalas gitu kan. Itu Yes. luntur, Betul. hilang Betul. semuanya. Kayak yang ada malah, oh ya shalom, shalom. Kayak yang ada malah, ya ya udah nggak apa, aku mengampuni kamu loh gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu balik lagi ke keputusan kita gitu. Di saat posisi kita lagi down, Tuhan itu kan kasih kita free will ya. Tuhan kasih kita, Yes. lu mau mengasihani diri lu dengan menyebut dirinya korban. Gue korban loh. Hmm. Aduh Tuhan, gue tuh korban lo. Kasihan lo sama gue gitu. Atau Betul. kita mau bersyukur sama Tuhan atas kejadian yang Tuhan udah buat terhadap hidup kita. Aku percaya gini, setiap kejadian dalam hidup kita itu bukan suatu kebetulan. Karena memang Tuhan mau kita lolos dari proses itu. Gitu. Yes. Kayak pernah gak sih kamu ngerasain gini misalnya gini, Mhm. Tuhan, aku masih nggak bisa mengendalikan emosi misalnya. Kayak kita ngomong Ya. sama Tuhan nih, kita kan kayak ini kan, temanya kuasa perkataan kan. Kayak kita bilang sama Ya. Tuhan, Tuhan, Hmm. aku masih nggak bisa nih, gagal mulu untuk menahan emosi. Hmm. Tapi ketika kita ngomong kayak gitu sama Tuhan, justru tiap hari Tuhan malah mempertemukan kita sama orang-orang yang bikin kita jengkel, bikin kita kesal mulu, bikin Itu kita mau dia. marah-marah mulu. Terus kayak kita mikir kan, Tuhan ini loh aku loh, kayak aku tuh Hmm. nggak bisa loh nahan emosi, kenapa Tuhan Nah, mempertemukan aku dengan orang-orang yang bikin aku kesal mulu. Kayak betul, kuasa betul. perkataan tuh, ketika Tuhan tahu, oh iya kamu tuh belum beres di area itu, Tuhan justru ngasih kita orang-orang yang jengkelin, membuat hati kita kesal dan lain sebagainya, untuk supaya kita bisa lewat dari proses itu, untuk supaya kita belajar gimana sih kita mengendalikan emosi kita. Kalau kita Iya. ketemu sama orang yang bikin kita sakit hati, kita ketemu sama orang yang buat hati kita kesal, gimana sih cara kita untuk mengelola hati kita supaya, oh ya, jangan sampai emosi. Karena firman Tuhan bilang kan, jangan Hmm. sampai marah gitu kan, apalagi marah yang Iya. sampai berhari-hari. Kalau Yes. bisa marah udah, lu marah-marah oke, tapi jangan Iya. sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati gitu kan. Jadi Betul, betul. kuasa perkataan di saat kita lagi seperti itu, menurut aku memang powerful banget sih, ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan, oke deh Tuhan, aku mengampuni gitu. Di saat itu juga Tuhan kasih kita kekuatan, dimana kayak aku pernah loh Daniel bilang sama Tuhan gini, Hmm. Tuhan, oke, aku sedih emang. Aku emang sedih Iya. Tuhan, aku pengen nangis. Tapi biarlah hari ini aku sedih, tapi jangan biarkan aku nangis. Jangan biarkan aku keluar air mata gitu. Aku nggak pengen, aku capek banget sama masalah ini. Dan Hmm. benar, ketika aku di posisi itu, ketika aku lagi sedih-sedihnya, emang aku sedih iya. Tapi yang Hmm. luar biasanya lagi,
tidak ada air mata yang jatuh dari mata aku ke pipi aku. Wow. Kayak bener-bener, oh iya, kuasa perkataan nih. Ketika aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku emang sedih, iya. Tapi aku tidak mau mengeluarkan air mata untuk masalah yang seperti ini. Karena udah capek Tuhan. Jadi Tuhan kasih aku sukacita, di mana ketika aku mau memaksakan diri aku buat nangis, Tuhan ayo dong nangis Tuhan, aku lagi sedih loh Tuhan. Tapi nggak bisa. Tuhan justru kasih aku sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa, yang dimana kayak, iya ya, aku emang sedih, tapi nggak ada alasan buat aku nangis. Gitu. Wow. Jadi semua balik ke keputusan kita masing-masing. Kita mau meratapi masalah kita atau kita mau lihat Tuhan di balik masalah itu. Karena banyak orang yang salah ketika diproses sama Tuhan, ketika Tuhan izinkan segala sesuatu yang baik atau yang kurang baik terjadi dalam kehidupan kita, justru kita malah nyalain Tuhan, justru kita malah nuntut Tuhan. Padahal Tuhan maunya kita bisa menikmati Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Jadi Tuhan lebih besar daripada masalah kita, Tuhan lebih besar daripada rasa khawatir kita, Tuhan lebih besar daripada rasa kegelisahan kita. Gitu. Amin. Balik lagi semuanya ke pilihan kita masing-masing. Amin. Wow. Kak, tadi sempat bahas tentang mengampuni. Aku yakin ini pasti ada yang berpikir dan bertanya-tanya. Karena kan Kak, kita kalau udah mengampuni seseorang yang udah menyakiti kita benar-benar gitu Kak, yang udah membuat kita sampai kebencian dan lain sebagainya, tiba-tiba mungkin dalam kurun waktu tertentu tiba-tiba entah kenapa bisa teringat lagi gitu Kak di dalam otak dan pikiran kita. Mungkin kita lagi nggak memikirkan hal tersebut, tapi bisa ke rewind tersendiri. Aku nggak tahu, mungkin Kakak pernah mengalaminya juga apa nggak. Pokoknya tiba-tiba bisa ke rewind sendiri. Apa yang harus kita lakukan ketika misalnya hal seperti itu terjadi lagi di dalam otak dan pikiran kita. Dan terkadang iblis sangkang pinternya, hal seperti itu suka digunakan untuk dipancing menjadi emosi kita dipermainkan lagi. Nah, apa yang Kakak lakukan kalau Kakak mengalami hal seperti itu? Yang biasa aku lakuin, pertama, kita harus pastikan kalau kita itu mengampuni orang itu. Bukan sekedar kita memaafkan dia. Karena buat aku memaafkan sama mengampuni adalah dua hal yang berbeda ya. Memaafkan berarti kita maafin dia, tapi kita masih ingat-ingat terus kesalahan dia sama kita. Ketika kita ketemu sama dia, kita tuh masih ingat, ya lu pernah kayak gini loh, lu pernah giniin gue loh, dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita bilang, oke, aku mengampuni kamu, itu artinya aku memaafkan dia dan melupakan semua kesalahannya. Nah, itu yang harus kita pahamin dulu ya. Itu kita memaafkan dan mengampuni. Kita harus tahu dulu kalau kita itu benar-benar mengampuni orang itu. Jadi di saat nanti ada peristiwa yang kalau kita dejavu atau kita keinget-inget, oh iya gue pernah lo kayak gini, lu pernah nyakitin gue lo kayak gini dan lain sebagainya, hal itu sudah tidak menguasai kita lagi, Daniel. Tapi hal itu hanya mengganggu kita aja. Kalau menguasai, bedanya sama mengganggu. Kalau menguasai itu berarti kita tuh masih dikuasai sama si jahat. Kayak, iya ya, wah gue gak bisa nih diginiin mulu nih. Wah iya ya, dulu lu pernah kayak gini sama gue. Tapi kalau level mengganggu, itu level dimana kayak, oke, kita keinget, oke, dejavu, oke, kita kayak suka flashback, keinget-inget gitu ya. Tapi hal itu kita langsung bilang ke dalam diri kita, oh iya, gue kan udah mengampuni dia, ya udahlah, gak usah ganggu gue lagi gitu. Jadi kayak levelnya tuh udah beda, bukan level menguasai lagi, tapi hanya mengganggu pikiran kita aja gitu. Wow, luar biasa, keren. Wow, mantap sekali, Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang waktu awal-awal mulai sharing-sharing gitu Kak di Instagram, mulai berbagi gitu Kak. Pernah nggak sih Kak ada orang yang kayak langsung bilang ke Kakak, bisa nggak sih lu nggak usah share-share lagi gitu Kak di Instagram, atau bisa nggak sih lu stop aja deh share-share. Mungkin orang-orang, maksud aku orang-orang terdekat gitu Kak dalam kehidupan Kakak, bukan sekedar teman atau follower Instagram, tapi mungkin dari keluarga atau orang terdekat Kakak. Pernah lah, pasti pernah. Kayak selama aku menjalankan sharingan ini pasti ada orang-orang yang emang nggak suka gitu kan. Bahkan kayak sekarang ini pun aku cukup gak banyak sih, puji Tuhan, tapi ada beberapa dari mereka yang aku menerima DM tuh, udahlah stop sharing kayak gini dan lain sebagainya. Tapi ketika semakin aku disakitin, ya semakin aku menerima hal yang seperti itu,
semakin roh aku menggebu-gebu gitu loh. Semakin aku pengen memberitakan firman Tuhan. Semakin aku disakiti, semakin aku mengasihi. Semakin aku disakitin, semakin aku harus memberitakan firman Tuhan lebih lagi. Gitu. Jadi nggak ada alasan buat mereka bisa menyerang aku karena aku ini memberitakan firman Tuhan. Gitu. Karena aku percaya gini, ketika Tuhan sudah pilih kita, Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang memfasilitasi kita, dan Tuhan yang akan berjaga-jaga di depan kita. Jadi menurut aku musuh 1-2 orang, musuh 3-4 orang, menurut aku nggak ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan percayakan sama hidup aku Amin. sekarang ini. Amin. Amin. Wow, luar biasa sekali. Kayak Kak, kalau terus di jangan apa ya, banyak nih Daniel, kayak anak-anak muda zaman sekarang kan takut dibilang sok suci gitu kan. betul. Aku banyak juga nih menerima kayak banyak banget DM, aku takut sih dibilang sok suci sama orang ketika aku share firman Tuhan gitu kan. Ah, Menurut aku kata sok suci itu nggak ada ya, kayak semua kita tuh berdosa ya kan. Bahkan betul. kalau Iya. misalnya Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, kita itu sebenarnya orang berdosa yang pantas untuk dihukum mati Yes. gitu, Setuju. karena semua dosa-dosa kita. Tapi karena ada satu pribadi yang rela mati di kayu salib demi kita, sekeren itu, segila itu kasihnya buat kita, Yes. justru kita harus semakin menggebu-gebu dong. Kayak kalau misalnya kita dibilang so suci sama orang, emang gue nggak suci gitu loh, Biarin emang aja. gue berdosa. Iya. Justru gue berdosa tapi gue diselamatin sama Tuhan Yesus. Betul. Betul. Justru gue mau memberitakan apa yang Tuhan Yesus udah lakuin sama hidup gue ke orang-orang yang belum kenal sama Tuhan gitu. Betul. Prinsip Wow, aku sesimpel itu sih. luar biasa. Kadang ada orang Kak, mereka di unfollow aja pas sharing rohani langsung udah jadi stop Kak, jadi nge-pair lagi nih. Jangan-jangan ntar Iya, Instagram gue jadi selesai nih, jadi kosong total lagi nih followernya kalau gue sharing rohani terus kan. Kadang anak muda kan kayak gitu Kak pikirannya kan, berpikir-pikir iya benar. terlalu banyak sehingga mereka nggak share juga akhirnya. Kak, nih aku kan kita bahas kuasa perkataan nih Kak. Aku pengen tahu menurut Kakak nih Kak. Kakak pernah nggak sih ngalamin gitu Kak, dikata-katain orang secara langsung gitu Kak? Kalau tadi kan lewat DM, lewat ini. Kalau misalnya secara langsung gitu Kak, pernah nggak sih Kak? Kalau dikata-katain secara langsung enggak sih, tapi lebih ke menyindir di Nah, depan ya, orang yang oke. ya kayak eh, aku bukan orang yang suka menyindir orang. Kayak kalau menyindir itu kan lebih ke bukan di depan orangnya langsung gitu ya. Betul. Tapi aku pernah menemukan titik di mana orang yang menyindir aku itu berhadapan sama aku gitu. Oh, Jadi orang terus? yang selama ini nyindir aku di sosial media Hmm. itu berhadapan langsung sama aku, dan aku gatal dong, kayak pengen nanya, kenapa sih kamu tuh ada masalah apa sih sama hidup, Iya, iya, sama iya, aku tuh iya. ada masalah apa gitu kan. Kalau Betul. emang aku ada salah, aku kasih tahu aku salahnya di mana, biar aku introspeksi diri dan aku minta maaf sama kamu gitu loh. Tapi ketika aku diperhadapkan sama orang itu yang suka menyindir dia malah takut, malah kayak enggak kok, sorry ya kemarin tuh, sorry ya aku kebawa emosi, atau sorry pokoknya aku nggak sengaja nyindir kamu dan lain sebagainya. Jadi kayak aku berpikir, Oke. iya, orang-orang yang selama ini ngata-ngatain kita, ngatain kekurangan kita, ngatain fisik kita, Hmm. itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak akan pernah ada di depan kita gitu. Wow. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beraninya cuman di belakang kita. Jadi kayak dia nggak akan pernah ada di depan kita akan selalu di depannya dia gitu. Jadi menurut aku kalau ada orang yang seperti itu, ya udah biarin aja, kayak biarinnya aja tuh, nggak usah dibales. Karena menurut aku gini, cara terampuh atau cara paling nyakitin kita membalas dia dengan cara kita mengampuni dia sih. Kayak kalau kita nggak balas dia pun sebenarnya dia kan juga capek sendiri kan. Kok kayaknya gue udah ngata-ngatain lu nih, tapi kok lu malah kayaknya tuh biasa aja. Tapi kok Kayak kayaknya nggak malah hidup ngerti. lu enak-enak aja. Kayak Iya, hidup lu kayak tenang-tenang aja, padahal lo udah dikata-katain. Apalagi betul. aku sering banget nih Daniel, kayak udah lama gak ketemu nih sama orang misalnya. Aha. Sebenarnya orang itu nggak kenal-kenal banget sih sama aku. Jadi kayak aku punya temen, temenku punya temen gitu kan. Oke, oke. Tapi Ya. hal yang paling aku sering denger adalah ketika aku ketemu sama mereka, ya ampun Rachel, kok gendutan sih sekarang gitu. Kayak aku ngerasa kayak, oh, emang iya ya, kamu ngerasa gue diet loh.
kok Iya, bisa-bisanya lu yang nggak tahu gue bilang seperti itu gitu. Kayak iya, kalau iya, cewek iya, kan kalau dibilang seperti itu langsung insecure dan lain iya, sebagainya gitu kan. itu dia, iya, Dan iya. kayak aku ngerasa, lo kenapa ya kok dia bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Tapi udah aku biasa aja dan kayak, oh iya iya oh iya iya ya udah kayak makasih ya udah berarti aku bahagia aku bilang gitu kan. Berarti Hebat. udah hidupku seneng kali aku bilang gitu. Jadi kayak menurut aku ya udahlah kalau kita pun balas dia juga apa bedanya kita sama dia gitu. Justru di Wow. saat kita merendahkan diri kita, Hmm, sebenarnya kita itu sedang mengangkat Tuhan yang hidup di dalam kita. Ketika yes, kita tidak membalas orang yang menyakiti kita, sebenarnya kita lagi meninggikan Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita amin. diem-diem aja, kita mengampuni orang yang udah nyakitin kita, sukanya ngatain kita, ngomong kita dari belakang, sebenarnya kita itu secara nggak langsung lagi memperkenalkan siapa Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Benar gak sih? Betul, setuju banget sih aku. Wow, luar Jadi biasa nggak usah sekali. diambil pusing sih kalau aku. Wow. Tapi berbeda ya Kak kalau sama kayak anak bener kata Kakak kalau misalnya kayak misalnya dia perempuan atau mungkin aku rasa sih mungkin laki-laki juga bisa kali ya kalau dikata-katain kayak fisiknya atau mungkin di eh, ngata-ngatain seperti itu bisa juga mereka feel insecure tapi Kakak bisa melewati itu semua cuma dengan cuekin aja istilahnya. Jadi kayak nggak usah diambil Iya, pusing. cuekin Wow. aja menurut aku nggak penting juga sih kalau kita nanggepin orang seperti itu. Iya sih. Kayak bedanya gue sama dia apa ya gitu. Wow, luar biasa. Kak, nih kalau kita berbicara tentang kata-kata, Kak, menurut Kakak nih, Kak, apa saja sih, Kak, yang bisa dilakukan oleh perkataan kita, Kak? Apa sorry bisa diulang? Kalau kita berbicara nih, Kak, soal kata-kata tentang perkataan kita nih, Kak, kira-kira, Kak, Hmm. apa saja sih, Kak, dampak yang bisa terjadi di dalam perkataan kita, Kak? Apa saja yang bisa terjadi di dalam apa yang kita katakan gitu, Kak? Seberapa besar sih Kalau kuasanya? kalau menurut aku ya kita memperkatakan seberapa besar itu tergantung. Ada positif, ada negatif gitu. Hmm, Tapi banyak orang yang melakukan perkataan itu secara negatif. iya, itu dia. Misalnya kayak gini, Hmm, bego banget sih lu, atau hmm, nggak becus banget sih lu, hmm. atau eh, alah anak broken home lu bisa apa sih gitu kan. Nah, Tapi posisi apa hal positifnya yang kita bisa katakan ya dampak positifnya, aku selalu bilang ke anak-anak rohaniku gini, kalau misalnya coba biasain kalau misalnya bangun tidur pagi-pagi gitu ya, banyak orang yang selalu mengutuk harinya itu di pagi hari, mengeluarkan kata-kata seperti ini. Misalnya contohnya gini, hmm, aduh Tuhan bangun tidur ya kan, bangun tidur bukannya doa tapi malah bilang kayak gini, aduh Tuhan hari ini pasti macet banget, aduh Tuhan hari ini pasti meetingnya lama banget selesainya, aduh Tuhan hari ini pasti deh gue ketemu sama si Anu yang ngeselin banget dan lain sebagainya. Itu kan hmm. kita mengutuki hari kita kan, kita lagi Iya lah. mengutuki Ya. ya udah kita hari ini pasti jelek-jelek aja yang terjadi, tapi ketika kita bangun tidur kita berdoa Hmm, sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, dan aku selalu ngajarin kayak gini, coba untuk memperkatakan blessing sama hidup kita. wow. Misalnya, hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Aku mau bersuka cita atas hari ini. Hmm, Aku mau adanya roh damai sejahtera, ada roh sukacita, ada roh pengendalian diri, ada hmm, roh kekuatan, ada roh untuk aku bisa memanage hari ini dengan baik gitu, dengan amin. melibatkan Tuhan terus-terusan gitu. Maka aku bisa yakin seharian ini Hmm, kita akan menjadi orang yang apa ya, yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Kayak hmm, perkataan kita di pagi hari menentukan bagaimana kita menjalani hari itu. Seharian itu tuh gimana gitu. Kalau kita memilih mengutuki hari kita dengan memperkatakan hal-hal yang negatif ke dalam diri kita, ya udah justru hal-hal yang negatif lah yang terjadi pada hari itu. Gitu. Aku percaya gini, di dalam diri kita Daniel itu ada dua serigala. Ada hmm, serigala baik dan serigala jahat. oke. Menurut kamu nih, aku mau tanya, menurut kamu Hmm. serigala mana yang akan menang? Tiga mana ya kan apa Kak? Kan di dalam hidup kita, di dalam diri kita tuh ada dua serigala, aku bilang Hmm. kan. Ada Yes. serigala baik dan serigala yang jahat. Heeh. Ya. 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 Manakah yang akan menang? Serigala baik atau serigala yang jahat menurut kamu? Baik dong. Harus baik dong yang menang. Masa kejahatan yang menang? Harus yang baik dong yang Salah. menang. Menurut aku, serigala mana yang bisa menang
tergantung serigala mana yang kita kasih makan setiap harinya. Pertama, Wow, yes, yes. kalau misalnya setiap hari kita kasih makan serigala itu dengan firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus ajarkan, ya di dalam Bible kan banyak tuh Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus Betul. memperkatakan gini, akulah Tuhan, maka engkau akan sembuh. Ya kan, kayak Tuhan itu Ya, memperkatakan banyak hal gitu melalui perkataannya. Ketika betul, betul. kita setiap hari kasih makan serigala yang baik ke dalam hidup kita dengan hal-hal yang membangun, maka dialah yang menang. Tapi kalau kita kasih makan serigala yang jahat dengan mengutuki diri kita, dengan sumpah serapah, dengan kita memperkatakan hal-hal negatif ke dalam diri kita, ya itu yang terjadi gitu di dalam diri kita. Kalau kita gini, kalau misalnya kalau misalnya kita percaya masa depan kita rusak, rusaklah masa depan kita. Yes, Tergantung apa yang kita ngomong. Kalau kita percaya kita anak broken home dan kita nggak bisa apa-apa, itulah yang akan terjadi dalam diri kita. Kita nggak akan bisa apa-apa. Kalau betul. kita percaya kita itu miskin, ya, padahal firman Tuhan bilang kalau Tuhan itu memperkaya kita, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan berpikir hal-hal yang miskin. Gitu. Ya. Tapi beda cerita kalau misalnya kita percaya kalau kita itu berharga, kita itu mahal di mata Tuhan, kita itu dimerdekakan Tuhan, ya Amin. maka hal-hal itu hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Gitu. Jadi tergantung apa yang kita kasih makan dalam hidup kita. Tergantung hal-hal apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, itulah yang akan terjadi untuk kita ke depannya. Wow. Kak, bagaimana dengan orang yang kayak suka mengeluh gitu, Kak? Mereka mengeluh tentang harinya yang kayak tadi Kakak bilang, cuman abis itu karena harinya jelek, mereka jadi suka nyala-nyalain Tuhan, Kak. Dan mereka berpikir bahwa karena Tuhan hari mereka jadi jelek. Jadi mereka bukannya tambah baik, mereka bilang, hari gue udah jelek, kenapa sih gue doa bukannya tambah baik, tapi malah tambah jelek. Mereka jadi ngeluh doang, Kak, kerjanya ke Tuhan. Menurut Kakak orang seperti itu gimana, Kak? Sebenarnya kalau menurut aku ngeluh itu nggak bisa kita pisahin sama diri kita, benar nggak sih? Kayak kadang sometimes aku Ya, juga ngeluh gitu sama Tuhan. yes. Tapi aku percaya gini, semuanya itu balik lagi ke komunikasi kita sama Tuhan. Wow. Jarangnya komunikasi kita sama Tuhan itu membuat kita menuntut Tuhan. Ya, nangkep ya, kalau kita jarang komunikasi sama Tuhan, itu akan membuat kita itu sering menuntut Tuhan. Kalau Ya. kita udah sering menuntut Tuhan, kita akan sering berprasangka buruk sama Tuhan. Kayak Benar. misalnya hari kita buruk nih, wah Tuhan sih nggak menyertai aku, Tuhan sih nggak menolong aku, Tuhan sih nggak sayang sama aku dan lain sebagainya. Tapi kalau komunikasi kita baik sama Tuhan, kita sering ngobrol sama Tuhan, kita akan tahu kalau hal-hal yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya balik lagi kalau itu semua tuh karena kita. Ngerti gak sih, kayak misalnya nih, Yes, yes, ngerti, kita ngerti. ngeluh sama Tuhan karena hari ini ada kejadian buruk terjadi dalam kehidupan kita misalnya ya. Ya. Kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan kenapa sih jadi kayak gini, Tuhan tuh jahat banget sama kita, Tuhan tuh jahat banget sama aku dan lain sebagainya. Tapi sadar gak sih kalau Tuhan izinkan itu terjadi, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 kan firman Tuhan bilang kayak gitu kan. Yes. Tanpa sadar sebenarnya Tuhan memang izinkan hal itu terjadi sama hidup kita. Tapi lihat dong, lihat apa ya? Jangan lihat luarnya doang. Lihat dong bungkusannya, lihat dong dalamnya itu seperti apa. Ternyata Tuhan mau kita belajar sesuatu. Makanya aku bilang komunikasi itu penting. Kalau kita kurang komunikasi sama Tuhan, kita akan sering bilang sama Tuhan, Tuhan kok kayak gini? Tuhan kok kayaknya nggak sayang sama aku ya? Tuhan tuh kayaknya pilih kasih ya sama yang lain. Di saat mungkin teman-teman, aku pernah bilang kayak gini sama Tuhan, Tuhan, di usia 20 tahun pada saat itu, Tuhan kasih proses aku yang sedemikian rupa yang membuat aku nggak sanggup lagi untuk bertahan di dunia ini. Tapi aku melihat sahabat aku di gereja di usia 20 tahun, permasalahannya itu cuman tugas kuliah. Tugas kuliah banyak banget nih Rachel. Kayak berbanding terbalik kan bumi dan langit gitu. Buset, gua kok kayaknya, wah
kok kayaknya aku berat banget masalahnya gitu kan. Hmm. Tapi aku jadi ngeluh sama Tuhan, kayak aku bilang, wah Tuhan pilih kasih nih, kenapa sahabat aku cuma dikasih proses tentang kuliahan doang gitu, yang menurut aku ecek-ecek gitu kan. Iya, iya, Sedangkan aku betul. dikasih sama Tuhan tuh bener-bener kehidupan yang wah terbuka banget ya, dimana yang harusnya aku seneng-seneng pada saat usia 20 tahun gitu kan, aku happy aja sama teman-teman aku, ini enggak gitu kan. Aku jadi menuntut Tuhan, aku jadi nyala-nyalain Tuhan. Tapi tanpa sadar, sekarang ya ketika aku ngerti rencana Tuhan, tanpa sadar kayak aku bilang, oh iya ya, di saat teman-teman aku yang usianya 20 tahun dengan proses masalah yang beda dari aku, Tuhan sayang banget sama aku. Tuhan proses orang yang mau dipakai luar biasa olehnya. Amin. Jadi aku percaya gini, ketika Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang baik atau yang buruk atau yang kayak kurang enak di hati atau nggak serak sama kita, percayalah kalau itu semua mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau misalnya nih kita ngeluh sama Tuhan, aduh Tuhan kok macet banget hari ini gitu. Ya udah tahu Jakarta macet. Kenapa lu nggak coba pergi awalan? Itu kan hal-hal yang sebenarnya dalam diri kita sendiri kan. Betul. Masa lu pun nyalain Tuhan? Nggak mungkin kan gitu. Betul. Jadi kalau memang kita mengeluh sama Tuhan dengan hal-hal yang sebenarnya dibikin sendiri sama hidup kita, menurut aku ya buat apa gitu. Tuhan kok ya Tuhan sendiri aja itu sebenarnya kasih kita, ya kenapa sih nak nggak berangkat lebih awal aja gitu, kenapa sih kamu tuh harus ngeluh soal kayak ginian doang gitu. Tapi ketika memang Tuhan izinkan terjadi yang menurut kita wah gitu, menurut kita tuh kayak wah Tuhan kok berat banget gitu kan, percayalah kalau segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Meskipun kita nggak melihat jalannya sekarang, meskipun kita nggak melihat kalau di depan sana ada mahkota kehidupan yang menanti kita. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Kak, kalau kita ngomong soal tahun 2020 nih Kak, kita ngomong soal perpindahan zaman dari bertatap muka langsung menjadi semuanya serba online Kak. Apa sih Kak yang Kakak alamin gitu Kak di masa-masa transisi ini Kak, pada saat di tahun 2020 mungkin sampai awal-awal tahun ini Kak? Ada nggak sih Kak kesulitan-kesulitan yang Kakak alami gitu Kak dalam kehidupan Kakak? Yang aku alami, aku tuh bukan tipe anak yang sebenarnya bukan tipe anak yang bertahan di rumah. Sebenarnya kayak bukan bertahan juga. Jadi kayak karena aku megang anak-anak juga gitu kan. Jadi aku tuh seringan untuk keluar, untuk quality time, untuk komsel gitu kan, untuk kayak pelayanan aku juga di luar gitu kan, nggak cuma di rumah aja gitu kan. Tiba-tiba yang aku pikir corona cuma sebulan gitu kan, aku kayak udah gak keluar rumah pada saat itu bulan Maret. Aku tuh berpikir kayak udahlah, paling lama nih April lah gue udah keluar rumah gitu kan, udah kayak udah bisa lagi ngobrol dan lain sebagainya, karena aku pikir nggak akan selama ini gitu kan. Tiba-tiba aku kaget kayak aduh Tuhan, stres. Aku pada saat itu stres, kayak aku berpikir aduh aku butuh orang buat aku cerita. Bisa sih cerita dengan kayak kita teleponan, kita video callan, kayak aku sama kamu sekarang gitu kan via Instagram. Tapi kan rasanya kayak ada yang kurang gitu kan dengan sifat aku yang biasanya aku ngobrol tatap muka gitu. Karena bahasa kasih aku quality time gitu. Bahasa kasih aku tuh itu. Jadi ketika aku tiba-tiba di rumah aja yang selama ini, kaget pastilah, kayak aku udah keluar rumah tuh setahun, gak kemana-mana, bener-bener di rumah doang gitu. Bahkan kayak ke Alfa pun itu jarang banget, bisa dihitung pakai jari gitu. Kayak kalau aku ke Alfa itu udah kayak pusing banget, stres banget, aku butuh udara baru aku ke Alfa gitu. Kayak mikir iya juga ya, kok yang harusnya aku keluar ini jadi aku di rumah aja. Tapi dari situ aku belajar sesuatu, belajar kalau hadirat Tuhan itu tidak ada jarak gitu. Kayak meskipun lo di rumah aja, lo masih tetap bisa ngerasain hadirat Tuhan. Nggak cuma di gereja, nggak cuma pas lo konsel, tapi hadirat Tuhan tidak ada jarak gitu. Kayak aku percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Mau lo dimanapun itu, kayak misalnya nih, kan kalau misalnya PRJ itu kan dia selalu ada, kalau GBI itu kan dia selalu ada menara doa ya, Daniel ya. Kayak setiap pagi, doa fajar setiap pagi itu menara doa juga gitu kan. Yang tadinya mungkin sesuai dengan domisili masing-masing ya gak sih, kita menara doa, kita
ke gereja terdekat kita doang atau kita ke gereja Betul. asal kita gitu kan. Betul. Tapi Ya. ketika ada corona ini, nggak cuman dari Jakarta doang, nggak cuman dari luar kota doang, bahkan dari luar negeri pun ikut gitu kan, ikut join Iya. menara doa, ikut join doa fajar dan lain sebagainya. Jadi Iya. aku percaya kayak iya ya, aku belajar satu hal kalau tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan gitu. Amin. Tuhan Yes. itu lagi mau ajarin kita kalau dimanapun, kapanpun, mau lu di rumah, mau lu lagi di dapur, mau lu lagi di kamar mandi pun, Tuhan selalu ada. Jadi nggak cuma Amin. lu lagi komsel lu bisa ngerasain Tuhan, nggak cuma lu di gereja lu bisa ngerasain Tuhan, nggak, di rumah pun lu ada. Di rumah pun kita bisa ngerasain hadirat Tuhan gitu. Wow, luar biasa. Kak, gimana sih Kak ceritanya bisa sampai jadi pemimpin komsel gitu Kak, sampai bisa mimpin komsel Kak? Awalnya gitu. Hmm. Ya awalnya pasti kan dari bawah dulu lah, kayak aku apa namanya, ikut komsel mereka dulu gitu kan, ikut komsel mereka. Terus lama-kelamaan aku taat sama apa yang mereka kasih sama aku. Taat dalam artian kayak apa sih yang mau Tuhan benerin dalam hidup aku gitu. Nggak mungkin lah kita itu di bawah Tuhan naik kalau kita itu belum lolos di area itu, bener gak sih? Gitu Benar. kan. Makanya aku orang yang suka belajar, aku orang yang suka kalau misalnya kayaknya sifat kamu yang ini mesti dirubah deh Rachel, misalnya gitu ya, dikasih tahu sama pemimpin komsel aku, ya udah aku akan lakuin, aku akan introspeksi diri aku, kalau emang sifat itu jelek buat aku akan perlahan-lahan ubah gitu ya, sampai pada akhirnya aku itu ikut Tuhan sungguh-sungguh itu 2013 aku masuk gereja aku sekarang ya. Oke. 2 tahun itu aku dipercayakan untuk memimpin anak-anak di bawah aku gitu. Jadi Wow. kalau ditanya gimana sih bisa sampai pemimpin komsel, aku juga nggak tahu sih, kayak pemimpin itu di atas aku mempercayakan anak-anak sama aku gitu. Mungkin aku percaya pemimpin aku yang tadinya pemimpin aku itu kan pasti berdoa dulu sama Tuhan kan, kayak Yes. sebelum dia mau ngangkat aku pasti kan dia doain dulu, dia puasain dulu gitu kan. Kalau memang akunya belum siap untuk memimpin anak-anak ya pasti Tuhan gak akan izinin gitu kan. Tapi ya mungkin emang Tuhan lihat aku udah siap dan apa ya, aku mau untuk mengambil bagian untuk generasi ini gitu kan. Ah, Ya jadilah sampai sekarang gitu. keren. Wow, luar biasa. Kak, mungkin kalau ada pesan-pesan gitu Kak buat anak-anak muda Kak di tahun ini Kak, dalam kehidupan saat ini Kak, kira-kira Kak ada nggak Kak? Pesannya ada sih. Dari cerita yang masuk ke DM aku, kebanyakan itu tentang karena ini serba online, semuanya serba online gitu kan. Iya. Jadi banyak orang tuh yang malas-malasan untuk beribadah gitu, malas-malasan untuk kayak Oke. ini kan online nggak enak, gua maunya tuh langsung gereja langsung, kayak feel-nya tuh dapet gitu, Iya, jatuhnya jadi benar tuh. kekeringan rohani gitu kan, jatuhnya kayak ngerasa kalau aduh kayaknya tuh udah nggak dapet feel lagi ya, kalau aku nyembah Tuhan kayaknya aku udah nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan, kalau aku datang sama Tuhan kayaknya aku udah kerasa jauh banget dari Tuhan dan lain sebagainya gitu kan. Paling pesanku cuma satu sih, kayak hubungan kita sama Tuhan itu bukan dari gereja, bukan dari Itu dia. komsel. Yes. Itu Betul. hanya pendukung aja gitu. Benar. Hubungan Benar. kita sama Tuhan dimulai dari di rumah gitu, dimulai dari diri kita sendiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita saat teduh pagi hari, dengan cara kita sering-sering ngobrol sama Tuhan. Kayak misalnya nih, aku mau pakai baju aja, aku mau milih baju. Kadang aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku cocokkan pakai baju yang mana ya? Kayak sesimpel itu, tapi aku bilang sama Tuhan kayak, aku bingung loh Tuhan mau pakai baju yang mana. Aku kira-kira cocokkan pakai baju yang mana ya gitu. Sesimpel itu, tapi sebenarnya kayak kalau ditanya Tuhan tuh butuh atau enggak, sebenarnya nggak butuh sih. Tapi dengan cara itu, aku bisa membangun hubungan aku sama Tuhan gitu. Jadi kayak sebenarnya pinter-pinteran kita aja gimana caranya supaya kita itu bisa membangun hubungan sama Tuhan setiap harinya. Setiap harinya, nggak putus-putusnya.
gitu. Wow. Jangan sampai kelengahan kita itu dipakai oleh si jahat untuk semakin hari, udahlah hari ini lo nggak doa, udahlah nggak apa-apa, besok aja Hmm. doanya. Besok kan ketika kita mau doa gitu kan, udahlah nggak usah doa, Besok besoknya lagi. aja lagi gitu kan. Semakin lama semakin jauh sama Tuhan. Dan Benar. semakin lama semakin jauh dari Tuhan, semakin kita menuntut Tuhan, semakin kita jadi suka berprasangka buruk sama Tuhan. Beda Hmm. cerita kalau kita tahu isi hatinya Tuhan tuh kayak gimana, kita sering ngobrol sama Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan bolehin, apa yang Tuhan gak bolehin, kita akan ngerti kalau, oh iya ya, nggak mungkin Tuhan kayak gini gitu. Karena kita tahu Tuhan itu kayak gimana gitu kan. Ketika ada hal buruk terjadi sama hidup kita nggak gampang untuk menyalahkan Tuhan gitu kan. Jadi menurut aku pesan yang aku mau sampaikan adalah please kalian harus ngerti kalau hubungan kita sama Tuhan bukan dari gereja, bukan dari Ya. komsel. Itu hanya pendukung kita aja. Betul. Mulailah dari diri kita sendiri setiap hari di rumah gitu. Betul. Karena aku percaya gini, mungkin persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang menurut kita buruk gitu, hal-hal yang menurut kita tuh kayaknya berat banget terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ya jawaban dari semuanya itu bukan di kepala kita. Kayak kita selalu overthinking, kita selalu mikirin gimana ya Tuhan, gimana ya Tuhan, gimana ya Tuhan, kita selalu mikir jalan keluar dari semua persoalan hidup kita. Tapi tahukah kalian kalau mungkin semua persoalan hidup kalian, hal-hal sulit, hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kalian, jawabannya ada di lutut kalian. Amin. Yes. Lutut yang mau bertelut sama Tuhan, setiap hari datang sama Tuhan, setiap hari mau nyembah Tuhan, mau kejadian itu buruk atau kejadian itu nggak baik, tetaplah nyembah Tuhan. Gitu. Bahkan aku pernah dengar kesaksian ini, kalau kamu tahu Muhammad Suban ya, tahu gak sih kesaksiannya di Pernah YouTube dengar tuh kan sih. terkenal Pernah banget dengar. kan. Ya. Ketika anaknya divonis kalau nggak salah sakit kanker kalau nggak salah ya, ketika Tuhan vonis anaknya itu sakit, tapi Tuhan nyuruh dia untuk sembah aku, sembah aku, sembah aku. Kan kalau dipikir manusia kan kayak, Tuhan anak gue lagi sakit loh, kok bisa-bisanya Tuhan nyuruh untuk sembah Tuhan, untuk nyanyi buat Tuhan, ya nggak sih? Tapi Tuhan suruh itu, dan dia lakuin apa yang Tuhan suruh di saat dia tahu dokter bilang kalau anaknya sakit keras, dan menurut manusia kalau udahlah udah nggak ada harapan buat hidup, tapi yang dia lakukan adalah nyembah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh dia lakukan, disitulah dia bisa melihat mukjizatnya. Tuhan menyembuhkan anaknya dari sakit yang kata manusia gak masuk di logika, yang gak bisa sembuh dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan bisa sembuhin dia. Betul. Gitu. Jadi komunikasi sama Tuhan itu penting sih, dan itu dibangun setiap harinya dan dengan cara yang sengaja. Gitu. Yes. Kita mau komunikasi sama Tuhan, kita mau intim sama Tuhan, ya sengaja dalam artinya sengaja berdoa, sengaja untuk baca firman, sengaja untuk ngobrol sama Tuhan, sengaja untuk dengerin khotbah di YouTube, sengaja untuk masukin hal-hal yang positif ke dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Kakak, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih Kak untuk waktunya, Sama-sama. untuk sharing-sharingnya. Aku seneng banget kalau aku bisa share kayak gini loh. Seneng banget. Puji Thank Tuhan. you loh Daniel buat kesempatannya. Kak, mungkin Kak sebelum aku minta tolong Kakak untuk berdoa Kak bagi semua yang hadir pada malam hari ini, Kak izinkan aku untuk sedikit saja Kak merangkum pembicaraan kita dari tadi Kak agar semakin melengkapi. Jadi teman-teman semua, kalau kita berpikir untuk mempunyai hidup tanpa proses, tidak ada hidup yang tanpa proses. Setiap hal dalam kehidupan kita, baik yang namanya pekerjaan, baik yang namanya kuliah, baik yang namanya pelayanan, baik yang namanya kehidupan normal kita pun pasti ada proses. Saya pun melewati banyak sekali proses dalam berbagai macam hal dalam kehidupan saya. Tetapi selama kita mau bertekun sama Tuhan, selama kita mau setia sama Tuhan, kita pasti akan dapat melewati setiap proses dalam kehidupan kita. Percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang kedua adalah perkataan kita menentukan segalanya di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa terus berkata tentang hal yang buruk. Ingat, sewaktu Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petra dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Yesus sedang berkata kepadanya, melalui engkau
aku akan menjadikan banyak gereja-gereja, aku akan menjadikan engkau berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Dan hal itu menjadi sebuah hal yang tertanam di dalam pikiran dan hatinya Petrus. Bahkan walaupun dia telah menyangkal Yesus, dia kembali lagi dan dia berkata bahwa dia mencintai Yesus dan dia akan menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Yesus kepadanya, dan benar dia melakukannya. Terkadang perkataan kita yang salah juga diakibatkan oleh apa yang kita dengar. Jika apa yang kita dengar terus-menerus adalah hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjatuhkan kita, hal-hal yang mungkin yang membuat kita menjadi galau, yang membuat kita menjadi down, maka perkataan kita pun akan seperti itu. Tetapi kalau kita mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat iman kita menjadi teguh, maka perkataan kita pun otomatis akan menjadi sesuai apa yang kita dengar. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jika yang kita dengar adalah firman Tuhan, maka yang akan kita katakan juga pasti adalah firman Tuhan. Jadi hati-hati oleh apa yang kita dengar, dan hati-hati juga oleh apa yang kita ucapkan. Dan juga dalam kehidupan kita, apapun kondisi kita, jangan berpikir bahwa gereja adalah segalanya untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Tidak. Hubungan sejati dengan Tuhan dibangun di belakang pintu kamar kita. Di dalam kamar kita ketika kita berdoa, disitulah yang menentukan segalanya. Bukan gereja, bukan komsel, dan bukan hal-hal seperti itu. Karena yang menentukan adalah penyembahan yang sejati, adalah penyembahan yang dilakukan dengan lutut yang bersujud di hadapan Tuhan, dan kedua tangan terangkat kepadanya, tidak disaksikan oleh siapapun. Maka Allah kita yang di surga, yang berada di sorga, yang melihat kita, akan juga memberkati kita dengan secara dahsyat dan sempurna, tentunya dalam waktu Dia, bukan waktunya kita. Jadi jangan ngotot sama Tuhan, dan jangan terus mau Tuhan untuk mengikuti waktu kita. Waktu Dia sama waktu kita berbeda. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kakak Rachel boleh pimpin kami dalam doa, Kak, tolong. Oke. Oke, sebelum kita tutup live kita malam hari ini, kita sama-sama mau doa. Dan kita mau sama-sama apa yang udah di-sharingkan lewat live ini, aku percaya nggak ada satupun hal yang terlewatkan gitu. Kita bisa belajar dari manapun, Tuhan bisa bicara lewat siapapun, Tuhan bisa bicara lewat media apa aja buat hidup kita gitu ya. Jadi aku percaya apa yang kita bawakan, apa yang Daniel dan aku sharingkan di live kali ini, aku percaya semuanya itu nggak ada yang kebetulan gitu. Kalau misalnya kalian ada sesuatu hal yang ngena di dalam diri kalian, dan kalian tahu kalau Tuhan memang nyuruh kalian buat seperti itu gitu kan, ya udah lakuin aja gitu. Jadi jangan tunda-tunda lagi, karena aku percaya gini, apa yang keluar dari mulut kita, kalau misalnya apa yang keluar dari mulut kita itu sesuai dengan firman Tuhan, ya artinya memang Tuhan mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, atau hal itu memang Tuhan mau kalian dengar gitu. Karena aku percaya setiap perkataan itu ada kuasanya gitu. Jadi kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama tutup live kita malam hari ini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk waktu yang ada Tuhan, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Tuhan, Rachel boleh live Tuhan dengan Daniel Tuhan, Rachel bersyukur dan Rachel senang banget Tuhan kalau Tuhan bisa izinkan untuk Rachel bisa live Tuhan dengan tema The Power of Word Tuhan, kuasa dari perkataannya Bapa. Tuhan, biar malam hari ini kami semua sama-sama belajar Tuhan tentang pentingnya mengatakan sesuatu yang positif Tuhan, tentang pentingnya mengatakan sesuatu yang menurut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk setiap harinya kami boleh memperkatakan hal-hal yang positif Tuhan. Tidak ada hal-hal yang mengutuk Tuhan, tidak ada sumpah serapah ya Bapa, tapi semua yang keluar dari mulut kami Tuhan, itu semua berkenan di hati Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, itu semua boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari menjadi semakin anak yang takut akan Tuhan, semakin menjadi anak yang dengar-dengar akan Tuhan, semakin menjadi anak yang mau untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan semakin hari kami semakin dengar-dengaran dan peka akan suara Tuhan ya Bapa. Ajar setiap kami Tuhan untuk tidak mengeluh Tuhan, untuk tidak menuntut Tuhan setiap harinya Tuhan. Ajar kami kalau apapun Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu semua mendatangkan kebaikan bagi setiap
orang yang mengasihi Tuhan ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk lebih percaya lagi sama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin lebih bisa mengenal hatinya Tuhan ya Bapak. Tuhan, Rachel malam hari ini mau berdoa Tuhan, khusus buat yang mendengarkan Tuhan, kalau misalnya ada hal-hal yang masih menyangkut Tuhan dalam hatinya mereka Tuhan, entah itu hal yang belum mengampuni Tuhan, atau kekecewaan Tuhan, atau apapun itu Tuhan yang menjadi sampah dalam hatinya Tuhan, Rachel mau berdoa Tuhan, biar malam hari ini mereka boleh mengambil keputusan Tuhan untuk melakukan ya Bapak apa yang Tuhan suruh lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan yang besar Tuhan untuk dalam dirinya Tuhan. Mereka boleh mengambil suatu keputusan Tuhan yang memang apa yang membuat Tuhan senang mereka mau lakuin ya Bapak, terlepas dari susah atau nggak bisanya itu Tuhan. Tapi Rachel percaya ketika Tuhan yang suruh, Tuhan yang mampukan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Rachel juga berdoa Tuhan Yesus untuk Daniel Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dia, Tuhan berada dimanapun Tuhan mau dia berada Tuhan sekarang ini, biar Daniel boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, semakin dengar-dengar akan Tuhan ya Bapak, boleh menjadi anak Tuhan yang menjadi alat perpanjangan tangan-Mu ya Bapak. Berkati kehidupannya, berkati kuliahnya Tuhan semester 5 Tuhan, berkati Tuhan teman-temannya Tuhan Yesus, berkati keluarganya juga Tuhan, biar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, biar papa mamanya Tuhan menjadi orang tua yang baik Tuhan, menjadi orang tua yang bertanggung jawab Tuhan, menjadi orang tua yang boleh terus untuk belajarkan Daniel Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ya Bapak, menjadi teladan untuk Daniel ke depannya Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan, dalam studinya Tuhan, dalam hubungannya dengan teman-temannya, dalam hubungannya dengan siapapun itu ya Bapak. Biarkan Daniel menjadi berkat Tuhan, menjadi saluran jawaban Tuhan buat banyak orang Tuhan yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan Daniel. Tuhan pakai kehidupannya lebih lagi, karena Rachel yakin Tuhan belum selesai dengan kehidupan Daniel ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati setiap kami yang mendengar Tuhan live hari ini Tuhan, biar malam hari ini Tuhan ada roh sukacita, ada roh damai sejahtera, ada roh pengendalian diri, ada roh kekuatan, serta ada roh penghiburan yang Tuhan kasih ke Tuhan ke dalam diri setiap kami Tuhan, biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh terus dan selalu mengandalkan Tuhan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, kami serahin semua ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin Tuhan Engkau adalah pemegang kendali penuh dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kak Rachel yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Bapak, kami berdoa untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya, untuk kepemimpinannya di Komsel Tuhan. Apapun yang dia lakukan Bapak, biarlah nama-Mu dipermuliakan dengan lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu semakin terpancar di dalam kehidupannya Bapak. Kau lengkapi Tuhan kehidupannya Tuhan. Kau terus penuhi dia dengan hadirat-Mu Tuhan, dan dengan roh kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap sharing yang dia lakukan juga di Instagram Tuhan dapat menjadi berkat bagi lebih banyak bangsa-bangsa Tuhan. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah bagi kehidupan Kak Rachel Tuhan. Kami memberkati keluarganya, kami memberkati pelayanannya, setiap aspek kehidupannya Bapak. Biarlah senantiasa berada dalam kendali-Mu ya Bapak. Biarlah Kau terus tuntun kehidupannya Kak Rachel Tuhan. Biarlah Kau terus berada di sampingnya Tuhan, menopangnya Tuhan, memberikannya kekuatan Tuhan, menjagai, melindungi, membentengi dia Tuhan. Berikan juga kesehatan yang terbaik Tuhan, Kau urapi senantiasa pelayanannya Kak Rachel Tuhan. Biarlah tanda-tanda heran dan mujizat senantiasa menyertai setiap pelayanannya Kak Rachel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Kakak untuk waktunya. Thank you Daniel. Thank you Kak. Thank you Kak. Thank you semuanya. Thank you semuanya yang udah hadir. Aku minta maaf kalau aku nggak sebut satu-satu namanya, tapi Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua berlimpah-limpah-limpah. Aku pamit undur diri. Aku akan kembali lagi next week di jam yang sama, jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Good night. Bye-bye. Bye. Bye.